saya kira ya seluruh anak-anak di Indonesia itu, saya yakin tahu yoyo, Mas. Iya. Saya yakin semua anak-anak tuh pasti tahu yoyo. Apakah itu yoyo tradisional? Kalau mungkin yang di kampung-kampung kayak saya ini, yang di kabupaten-kabupaten gini, kayak saya mungkin tahunya yoyo tradisional, Mas. Tapi mungkin kalau yang di daerah-daerah agak kotaan gitu ya, ada perkotaan itu tahunya mungkin yoyo yang dari plastik. Karena Iya, benar. seiring dengan perkembangan zaman, nah dari proyo itu sempat ngilang, terus ada lagi gitu. In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Bahkan yoyo itu sifatnya katanya kata para pemain yoyo kayak yoyo itu sendiri, dia datang dan pergi. Jadi hype-nya tuh naik dan turun kayak yoyo itu sendiri katanya gitu. Iya. Range-nya tuh sekitar 5 tahunan, 5 tahun hype, terus 5 tahun turun lagi, 5 tahun berikutnya hype lagi katanya gitu. Oh. Katanya gitu. Tapi bagi pemain yoyo yang sudah serius gitu kayak teman-teman kayak saya, mungkin setiap tahun juga hype ya buat dirinya sendiri gitu. Betul. Yoyo itu. Kang, mau nanya dong nih Kang. Karena tadi kan ini Kang Oke kan cerita lah ya, udah dari yoyo gimana, perjalanan yoyo gimana. Tapi mungkin yang bisa dipetik dan dipelajari juga mungkin sama yang usia kayak kita atau anak-anak di bawah yang lagi kuliah, lagi bingung juga kan, antara memilih untuk passionnya, untuk hobinya atau kuliahnya. Karena kan Kang Oke kan dari kuliah sama karir kan beda nih Kang. Nah, dari Ya. Kang Oke sendiri itu sebenarnya apa sih yang akhirnya memutuskan Kang Oke juga memilih yoyo nih untuk menjadi jalan karirnya pada saat yang sebenarnya tadinya ambil FSRD seni lukis, akhirnya ngambil yoyo yang bahkan orang Indonesia pun kayak ngapain? Pernah nggak sih Kang yang dialamin kayak ngapain sih berkarir di dunia yoyo? Pernah nggak sih Kang kayak gitu? Nggak pernah sih ya kalau merasa ngapain ya, kenapa gua main yoyo gitu, nggak pernah. Cuma gini, saya itu Mm-mm. termasuk orang yang mungkin kinestetis, Mas. Jadi Oh. selalu menyukai permainan Mm-mm. yang melibatkan gerakan tangan, yang melibatkan fisik. Bahkan saya itu ketika ada orang ngeliat main sepeda roda satu itu, saya tuh menggebu-gebu, Mas, pengen bisa. Akhirnya saya beli dan saya nyobain bisa gitu. Terus Oh. ketika di suatu saat itu saya melihat orang main lempar-lempar bola juggling gitu. Iya, 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 Nggak tahu iya. kenapa tiba-tiba saya tuh suka gitu, Mas. Ih, asik juga ya main juggling. Terus saya nyari batu, coba lempar lempar batu yang beratnya, cari-cari batu yang beratnya sama, terus kelempar-lempar tiga batu gitu. Asal bisa yang dasar aja gitu, rasanya seneng ya gitu. Saya tuh memang sih gitu. Jadi saya tidak merasa kenapa gue main yoyo gitu, enggak gitu. Tapi saya melakukan satu hal yang saya senengin, dan salah satunya yoyo gitu. Berarti Jadi sejak namanya SD tuh ya, suka dulu ya Kang ya. Kita jalanin apa suka yang dulu, kita sukain berarti Kang ya. benar, Mas, suka dulu. Dan saya melakukan itu atas dasar suka dan tidak berorientasi pada mungkin itunya bonus ya, kalau mungkin ada orang yang undang untuk main terus dapat uang gitu, itu mah ya bonus aja gitu. Nah, ini Karena waktu ini benar ya, nih Kang. Ini saya tertarik juga nih Kang karena eh maaf nih Kang dipotong karena banyak banget kan orang-orang nggak tuh apa-apa, yang Mas. berpikiran bahwa kadang-kadang kalau kita ngejar karir yang kita suka, ada ngerasa kayak kapan dapat duitnya ya. Kadang-kadang kan biasa ada tekanan gitu, tekanan baik dari keluarga, tekanan dari lingkungan yang kayak eh kamu mau kerja apa sih? Kerja yang serius dong. Nah, kan kayak gitu tuh, Kang. Tapi di sini malah Kang Oke bilang bahwa udah yang penting jalanin dulu aja, kita jangan mikirin duitnya dulu ya, Kang. Karena nanti itu akan ngikut ke kita ya, Kang. Nah, ya pada akhirnya gitu, Mas. Dan saya itu nggak tahu ya, saya juga bukan termasuk orang yang dari keluarga yang kaya banget gitu, yang Hmm. setiap mau apapun ada gitu, nggak gitu juga. Tapi nggak tahu kenapa saya tuh tidak dituntut untuk gimana ya caranya nyari duit gitu, gimana ya biar saya dapat, ya jadi nggak tahu, nggak ada arah ke sana. Jadi Jadi lebih senang aja lebih dulu. dikulik. Berarti kalau misalkan gini, Kang ya, ini buat saya juga nih, buat teman-teman yang seumuran saya juga bahwa eh,
salah satu hal yang penting dari diri kita adalah kita juga bisa ngulik apa yang kita suka ya Kang. Itu kayaknya Mas benar. Itu yang penting. Jadi apa yang suka dulu. Nah, kebenaran yang saya suka itu hal-hal yang berhubungan dengan kinestetis. Nah, tapi mainan ya, mainan yang berhubungan dengan kinestetis. Waktu SD pun saya tuh senang dan tertarik banget, penasaran sama bumerang, Mas. Jadi Bumerang. Oh, sampai, yang dilempar terus bisa balik lagi tuh Kang ya, apa ya? Yang bentuknya. nah itu Iya, iya, iya. betul. Dan ternyata setelah belakangan saya tahu bentuknya tuh macam-macam gitu, tidak hanya bentuknya kayak V gitu atau bentuknya kayak melengkung gitu aja, tapi banyak banget kan akhirnya gitu. Cuma waktu kecil tuh saya merasa penasaran ketika ada pernyataan bahwa ada benda yang jika dilempar itu bisa balik lagi ke pelemparnya. Kan takjub banget buat seorang anak SD waktu itu yang Iya, kayak kelas kita 2 kan. kok bisa gitu ya, kayak masih SD gitu kan. Nah, gitu. Saya tuh ngebet tuh. Awal ketertarikan saya terhadap mainan itu ya sama bumerang itu waktu SD gitu. Karena apa ya? Kayak gimana ya? Cuma ada benda kalau dilempar Bisa bukan balik malah lagi nih. menjauh, bisa balik lagi gitu. Wah, di situ tuh saya keringetan lah, stres gitu, stres pengen saking pengennya ngebet tapi nggak ada. Di Indonesia kan nggak ada bumerang. Terus saya cari-cari info juga internet waktu itu belum ada waktu SD tahun 80-an kan, Benar. 85-an. Jadi yang satu-satunya yang bisa saya cari adalah ke perpustakaan, dan di perpustakaan ada caranya membuat bumerang. Oh begini gitu, dari karton terus saya bikin-bikin sampai baru kesampaian itu SMA tuh, SMA saya dapat bumerang yang dari Australia, dan sebenarnya itu bukan bukan bumerang sport, sebenarnya itu hiasan, tapi airfoilnya udah bener dan kalau dilempar memang bisa balik lagi. Seneng banget tuh. Oh, Akhirnya patah sama teman, dipinjam teman patah gitu. biasa Nah, ya Kang ya. Kalau dipinjam barang sama teman, kadang-kadang bisa hilang, jadi hak milik orang nah lain. gitu. Ya, bahkan, nah tapi saya sempat senang yoyo dulu, terus kembali ke bumerang. Bahkan setelah main yoyo tuh saya main bumerang tahun 2010. Oh, Saya tahun 2011-nya saya juara nasional bumerang di Indonesia. Saya bikin klubnya juga di Indonesia, bikin klub bumerang juga. jadi Gitu. jadi Kang Oke selain pemain yoyo juga main bumerang juga ya Kang ya? Main bumerang karena bumerang itu kesukaan saya sejak kecil. Walaupun yoyo juga memang dari sejak kecil tahu, tapi tidak se-hype itu ketika mengenal yoyo. Ya yoyo cuma naik turun yang dari kayu. Mas juga mungkin tahu ya yang Iya, yoyo iya. kayu itu kayak Hmm. gitu aja gitu. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa kalau saya sih senangnya itu ya karena passion apa ya, passion mainan saya tuh yang kayak gitu gitu, yang berhubungan dengan kinestetis, bumerang, yoyo, terus juggling, ada sepeda roda satu, terus tertarik gitu. Kang, Itu kayak gitu, tapi jadi senang tapi dulu. pernah nggak sih Kang ngerasain yang kayak capek gitu yang kayak kan kadang-kadang kita mau nggak mau di saat usia kita bertambah kita akan dituntut juga untuk bisa berpenghasilan ya Kang ya. Berarti kan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani sekarang itu harus bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi banyak sekali mungkin anak-anak di luar sana yang biasanya kan orang tuanya kayak suka nanya kayak kamu udah kerja belum? Terus habis itu gimana kerjaan? Udah ngelamar kemana? Jangan main mulu gitu kan. Pernah Iya nggak sih betul. Kang Oke di titik yang ngerasa kayak, iya ya teman-teman gue udah nyampe sini, gue kok belum? Pernah nggak sih Kang? Nah itu kesalahan saya sampai sampai sekarang itu saya belum pernah merasa gitu mas, kesalahan saya. Karena gini, saat teman-teman yang lain udah lulus kuliah, Hmm. 95 itu kan kayak Mas Indra Herlambang tuh satu angkatan, dia kalau nggak salah cum laude, dia kuliahnya lebih dulu cepet kan, Hmm. duluan lulus gitu maksudnya, lebih duluan lulus, dia udah cum laude udah lulus, terus udah dapat kerjaan gitu kan, udah jadi, mungkin waktu itu udah jadi penyiar ya, udah Hmm. jadi host gitu. Kok saya nggak ngerasa, wah teman saya udah kayak gitu, kok saya nggak ya, nggak gitu. Aku tuh lagi seneng main yoyo, ya udah gue main yoyo aja. 2009 tuh kan orang-orang yang seangkatan saya tuh, teman-teman saya tuh udah pada lulus, saya belum, tapi saya nggak ngerasa ayo cepetan orang-orang pada lulus gitu, nggak gitu, nggak Hmm. merasa kekejar gitu, harus dikejar orang punya ini saya belum, enggak loh mas, enggak gitu. Kesalahan saya mungkin itu ya, tapi saya merasa menikmati itu gitu,
merasa menikmati itu karena dari orang tua pun tidak ada tuntutan kamu harus kerja di sini, kamu harus umur sekian, kamu harus gini, nggak ada gitu. Apa aja yang kamu lakuin sok aja gitu. Yang penting ternyata memang efek sampingnya saya bisa dapat kerjaan yang tidak disangka ya. Orang dianggap anak kecil, main dianggap anak kecil, main dianggap main-main biasa aja. Ternyata saya bisa keliling dunia gara-gara yoyo, Mas. Saya bisa keliling Afrika gara-gara yoyo gitu. Dan itu dikombain sama kesenangan saya menggambar gitu. Jadi saya nggak pernah beli dulu ya. Saya nggak pernah beli yoyo untuk yoyo saya itu saya nggak pernah beli itu. Untuk bisa dapetin yoyo itu saya bukan beli, tapi nuker sama gambar atau saya ngedesain di satu perusahaannya bikin yoyo, akhirnya yoyonya dikasih. Perusahaannya nggak punya logo, saya bikin logonya, yoyonya dikasih nama, saya bikin logonya, saya bikin namanya, saya bikin hiasan di yoyonya gitu. Termasuk Proyo. Proyo itu akhirnya 2010 itu dibeli sama Duncan, perusahaan pertama yoyo di dunia. Donald Frederick Duncan punyanya Flammable Plastic. Nah, si Flammable Plastic itu beli ke Proyo, beli ke si Playmax itu. Saya takut salah kalau nyebutin nama orangnya karena saya ragu itu orangnya itu atau bukan, tapi si Johans itulah, pokoknya si Johans itu tuh dia punya perusahaan yoyo. Orang tuanya tuh punya perusahaan yoyo Proyo itu. Nah, akhirnya si orang tuanya itu menjual nama Proyo itu ke si Duncan di tahun 2010 kalau tidak salah. Duncan itu perusahaan yoyo pertama di Amerika, Mas, dan itu number one yoyo lah di Amerika, bahkan mungkin di dunia karena dia yang pertama kali memfabrikasi yoyo di tahun 1929. Nah, jadi si Duncan itu membeli nama si Proyo itu dan nggak nyangka ya, saya juga nggak nyangka karena dibeli itu kan bentuk logo Proyo-nya itu jangan pakai Proyo-nya punya si Playmax gitu, harus betul, punya Duncan. Harus di rebrand berarti Mas ya? Di rebrand. Nah, ketika di rebrand itu mereka tuh bikin kontes desain Proyo, Mas. Buat seluruh pemain yoyo di Indonesia, di dunia. Bahkan boleh desainer siapapun boleh mengikuti lomba itu. Dan saya ikutan tuh, Mas. Hadiahnya itu bukan uang ya, tapi yoyo yang seharga $450 yang saat itu tuh yoyonya paling mahal lah di si Duncan itu. Tahun 97 itu mereka bikin 2007, Mas. Dan akhirnya 2007. Kang Oke menangin itu juga? Saya menangin itu juga. Nah, saya semakin dikenal lah di Amerika gitu. Iya. Bahkan saya sampai diundang ke kejuaraan Amerika, di kejuaraan dunia yoyo itu gara-gara itu juga, gara-gara saya ngedesain di beberapa perusahaan yoyo gitu. Jadi saya memang main yoyo nih senang, tapi ternyata bukan dapat, saya juga nggak mikirin duit ya di situ tuh, nggak mikirin duit sebenarnya, tapi saya mencari gimana caranya biar dapat yoyo. Ya kan gue seneng gambar, seneng ngelukis, kenapa enggak gue nawarin gambar-gambar gue gitu. Akhirnya perusahaan-perusahaan yoyo itu minta desain-desain, bahkan sampai sekarang, Mas. Kemarin itu baru saya bikin 3 desain yoyo buat di Amerika, dan sekarang belum launching yoyonya. Ada beberapa perusahaan yang minta. Di Cina juga kemarin baru pengen bikin stiker gitu. Ntar saya share deh gambarnya. Jadi uniknya adalah sebenarnya pertama mungkin kalau kita tadi agak ada yang tertarik juga dari Kang Oke cerita bahwa banyak orang yang kan masih berpikir kok kalau mahasiswa yang kuliahnya lama nggak jelas nih masa depannya kemana segala macam, suka dia cuma main-main. Ternyata Kang Oke ngerasa kayak ya udah jalanin hobinya terus tapi saya menemukan kehidupan saya. Menemukan kehidupan. Ya, betul, Mas. Benar. Itu saya menemukan dunia saya gitu. Ini saya bisa gambar. Yang mungkin bisa dipetik atau mungkin yang bisa dipelajari juga sama anak-anak sekarang adalah tidak menjamin juga bahwa orang yang kuliah cepat atau orang yang kuliah mungkin cum laude itu bisa menemukan kehidupannya, Kang ya. Karena kan ya betul. Karena kan kalau dari saya ya Kang ya, pada saat kita melakukan sesuatu, apalagi pada saat kita melakukan itu sebagai pekerjaan, saya merasa bahwa
pekerjaan yang tepat buat saya adalah pada saat saya tidak merasa sedang bekerja. Ya, Confucius tuh, ya betul. Nah, Confucius itu kan, dan saya menemukan itu di Yoyo, Mas. nah, itu dia karena yang tadi dari perjalanan hidupnya Kang Oke inilah yang sebenarnya anak-anak yang sekarang harus lihat bahwa eh, tidak masalah gitu untuk mencari kehidupan asalkan emang ditekunin ya kan Kang ya. Maksudnya Kang Oke di sini kan sendiri juga tadi cerita bahwa menekuni ini tetap jalan hobi tapi tetap berusaha Kang ya kayak seperti ikut kontes, desain logo yang sampai akhirnya Kang Oke namanya bisa terkenal di Amerika ya kan Kang, bukan cuma main-main iseng-iseng doang gitu ya Kang ya. Ya, ya benar, betul Mas. Tapi waktu ikut kontes pun sekali lagi orientasinya bukan menang Mas, karena saya senang, karena saya tahu pernah saya dekat sama si Johans yang si Hah? Proyo itu, jadi merasa deket aja gitu. Coba-coba karakter si Proyo itu kayak gini gitu, image Proyo itu kayak gini, mainin terus. Dan ternyata nggak nyangka waktu saya di Afrika, waktu saya di Sudan tahun 97 itu si Duncan-nya tuh ngemail gitu, kamu pemenangnya katanya. Saya waktu itu masih lagi show yoyo di Sudan tuh di Afrika. Saya kan senang banget udah lagi main yoyo di Afrika, lagi show yoyo. Ya saya langsung kabarin aja saya ke mereka, kebenaran saya lagi di Afrika nih lagi main yoyo gitu, lagi show yoyo gitu. Satu-satunya pemain yang diundang gitu, pemain yang diundang untuk promosi perusahaan susu di sana. Dan nggak lama kemudian ada dari Yoyo Radio ya kalau tidak salah. Yoyo Radio itu radio yang sengaja nyiarin informasi seputar yoyo dan juga memang musik di Amerika. Mereka tuh mau interview saat itu live lewat telepon gitu. Terus akhirnya karena nggak tahu karena koneksi atau apa gitu, teleponnya tuh nggak terlalu lama akhirnya. Jadi di interview tuh nggak terlalu lama, langsung putus gitu, nggak ngerti. Pokoknya antara Afrika sama Amerika itu hubungannya waktu sama Sudan waktu itu hubungannya kurang begitu baik. Jadi mungkin terdeteksi atau apa nggak ngerti lah. Ini menariknya sih Kang ya. Berarti pada saat kita jalan, kalau ini kan benar-benar pengalaman hidupnya Kang Oke sendiri ya, yang kita mungkin berharap bahwa bisa menginspirasi atau menjadi suatu panutan juga buat anak-anak bahwa pada saat Kang Oke menemukan kehidupannya, pada saat Kang Oke menjalankan apa yang Kang Oke suka dan yang Kang Oke merasa itu nyaman, disitulah malah sebenarnya ibarat kata tuh ada jalan baru kebuka lagi Kang ya. Ya mungkin Kang Oke nggak kepikiran kayak tiba-tiba ini dari Amerika ngontek gua lagi atau tiba-tiba ada job apa itu nggak kepikiran sama sekali ya Kang ya. Karena emang udah enjoy dalam kehidupan jadi ya Kang ya. Nah, bener Mas. Kalau saya tuh senangnya ya udah pengen dapat yoyo, gimana caranya? Caranya gambar ya udah gambar aja. Karena kirim duit susah, nggak punya duit juga untuk bayar. Tapi malah jadi efek sampingnya malah orang yang digambarinya malah mempromosiin lagi, gue digambarin nih sama si Oke. Akhirnya banyak orang-orang yang minta gambar gitu. Akhirnya asik juga ya kayak gini gitu. Akhirnya ya gitu. Kayak gitulah. Jadi kayak apa ya? Kayak domino efek Mas.